Kak Ratna, tumben sekali kakak mau bersusah payah menyeberang dari pusat kota ke pesisir Bintan sepagi ini. Ada angin apa? Tanya Kamal dengan nada datar, mencoba menyembunyikan badai yang sebenarnya sedang berkecamuk di dalam dadanya. Ratna tidak segera menjawab. Ia berjalan masuk, meletakkan tas tangan bermerek internasionalnya di atas meja kerja Kamal dengan suara debuman kecil yang terdengar sangat disengaja. Ia menatap ke sekeliling ruangan dengan tatapan merendahkan, seolah-olah furnitur di kantor itu adalah sampah yang tak layak ia sentuh. Jangan pura-pura bodoh dan lugu di hadapanku, Kamal. Kamu tahu persis kenapa aku ada di sini, suara Ratna meninggi, penuh dengan nada kemuakan. Seluruh kalangan elit di Tanjung Pinang sedang membicarakanmu dengan nada menghina. Ibu Marsha sudah menelepon ibu semalaman suntuk sambil menangis histeris. Mereka bilang kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Kamu mempermalukan Marsha, calon istrimu yang sempurna itu, di hadapan para pelayan rendahan, dan yang lebih menjijikkan lagi bagi keluarga kita. Kamu mengaku-ngaku sebagai ayah dari anak seorang janda kampung di sebuah klinik umum. Apa sebenarnya yang sedang merasuki otakmu, Kamal? Di mana otak bisnismu? Kamal menarik napas panjang. Ia memilih untuk duduk di kursi kerjanya dengan gerakan yang tenang, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak terintimidasi. Beritanya sangat cepat menyebar ya, seolah-olah dunia ini tidak punya urusan lain yang lebih penting. Tapi sepertinya informasi yang kakak terima sudah sangat terdistorsi oleh ego keluarga Marsha. Saya tidak mempermalukan Marsha. Dia sendiri yang mempermalukan harga dirinya dengan mengeluarkan kata-kata kotor di dapur saya. Dan soal ihsan, itu adalah keadaan darurat medis. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia yang punya nurani. Nurani, kamu bicara soal nurani? Ratna melangkah mendekat ke arah meja Kamal, mencondongkan tubuhnya dengan wajah yang nampak ngeri seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. Membantu itu artinya kamu memberikan uang, Kamal. Kamu kirim dia ke rumah sakit terbaik dengan uangmu, bukan dengan kamu menggendong bocah itu seperti anak kandungmu sendiri dan membiarkan seluruh staf klinik menganggapmu suaminya. Ibu menangis semalaman karena malu. Beliau yakin ada yang tidak beres denganmu secara spiritual. Sejak kapan adikku yang cerdas dan logis ini menjadi begitu lemah dan emosional? Kami semua di rumah curiga, kamu sudah terkena guna-guna atau pengaruh sihir dari perempuan kampung itu. Hati-hati dengan setiap kata yang keluar dari mulutmu, Kak. Suara Kamal mendadak merendah, sebuah nada peringatan yang sangat dingin dan tajam yang membuat Ratna sedikit tersentak. Kasih tidak pernah menjebak saya. Bahkan sebaliknya, dia berkali-kali meminta saya untuk menjauh dan menjaga jarak. Sayalah yang mengejarnya. Sayalah yang merindukan kehadirannya setiap detik. Sayalah yang membutuhkan ketulusannya untuk membuat jiwa saya tetap hidup, bukan sebaliknya. Dia tidak butuh uang saya, tapi saya butuh kedamaiannya. Tiba-tiba, pintu kantor yang sedikit terbuka itu terdorong pelan. Kasih berdiri di sana dengan nampan berisi 2 cangkir teh hangat yang masih mengepulkan uap. Wajahnya nampak sangat pucat. Matanya menatap lantai dengan penuh rasa bersalah. Maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Kamal. Saya hanya ingin mengantarkan minuman untuk tamu Bapak. Bisik Kasih, suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar. Ratna berbalik dengan gerakan yang sangat cepat. Matanya yang tajam menatap Kasih dari ujung kerudung hingga ujung kaki dengan tatapan menghina yang sangat telanjang, seolah sedang memeriksa kotoran di sepatu mahalnya. Oh, jadi ini yang disebut bidadari dapur itu? Ini wanita yang sudah membuat adikku menjadi orang asing bagi keluarganya sendiri. Jangan berani-berani mendekati adikku. Saya tidak tahu sihir apa yang kamu masukkan ke dalam teh itu. Apakah kamu menaruh sesuatu agar dia semakin tunduk dan lupa pada asal-usulnya? Dasar janda tidak tahu diri. Beraninya kamu menyentuh kehidupan kami. Heh, kamu wanita kampung. Berapa yang kamu inginkan? Berapa harga yang harus kami bayar untuk membuatmu menjauh selamanya dari adik saya? 10 juta, 100 juta, sebutkan saja angkanya.
Asalkan kamu angkat kaki dari Bintan malam ini juga dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di depan Kamal. Kasih perlahan mengangkat wajahnya sedikit. Saya tidak pernah meminta Pak Kamal untuk mendekat. Saya tetap berada di sini karena saya bekerja secara halal, bukan karena saya menginginkan harta keluarga Nona.